Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Ihya dijelaskan tentang 3 derajat puasa. Yang pertama, shaumul umum. Kemudian yang kedua, shaumul khusus. Dan yang ketiga, shaumul khususil khusus. Yang pertama, shaumul umum adalah kaful batni wal farji an qada'i syahwah, yaitu mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi keinginan. Artinya mencegah perut dan kemaluan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasailil jawarih anil atham, mencegah pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa atau dari maksiat. Yang ketiga, shaumu khususil khusus, yaitu shaumul qalb anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah, puasa hati dari keinginan-keinginan yang remeh dan pemikiran-pemikiran duniawi. Wakafuhu amma siwallah azza wa jalla, dan mencegah hati dari apa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan dalam kitab Ihya bahwasanya level yang ketiga ini hanya bisa dijalankan oleh para nabi, para rasul, orang-orang soleh pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini adalah tentang 6 syarat puasa khusus atau puasa di level yang kedua. Syarat yang pertama adalah ghaddul basari wa kaffihi anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yadhummu wa yakrah, yaitu menjaga pandangan mata dari melihat apa yang menjadikan perbuatan dosa atau melihat apa yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ila kulli ma yashghulul qalb wa yalhi adzikrillah, dan mencegah pandangan mata yang menjadikan hati itu sibuk sehingga melalaikan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khamsun fatirna shaim, ada 5 hal yang bisa membatalkan ibadah atau membatalkan pahala puasa seorang hamba. Yang pertama adalah al-kizbu, berbohong. Yang kedua adalah al-ghibatu, rasan-rasan ghibah. Yang ketiga adalah an-namimatu atau adu domba, menyebabkan orang bermusuhan. Yang keempat adalah al-yaminu al-kadzibah, saksi palsu atau memberikan informasi palsu. Yang kelima adalah an-nadhratu bisyahwah, pandangan nafsu atau pandangan yang bisa menyebabkan diri kita terus-terusan bermaksiat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua dari puasa khusus adalah hifdzul lisan anil hadhiyan, ay al-kalamu alladzi la fa'idata fi, yaitu menjaga lisan dari perkataan yang tidak berfaedah. Sebagaimana tadi, yaitu berbohong, kemudian mengadu domba, ghibah, kemudian al-khusumah, bertengkar, kemudian al-mira al-mujadalah, berdebat yang tidak ada manfaatnya, debat kusir. Dan sebagai gantinya tentunya seorang yang berpuasa wa ilzamuhus sukut, yaitu memperbanyak diam dengan berzikir kepada Allah, wa tilawatul Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Fahadha shaumul lisan, inilah yang dimaksud dengan puasa lisan. Yang ketiga, syarat ketiga, yaitu
kafus sam'i anil isgha ila kulli makruhin lianna kullama harrama qawlahu haramal isgha ilaihi, yaitu mencegah pendengaran dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya sesuatu yang diharamkan perkataannya atau perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara otomatis Allah juga mengharamkan memperdengarkannya. Hal ini sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi. Orang yang ghibah, orang yang rasan-rasan, dan orang yang mendengarkan, walaupun orang yang mendengarkan ini tidak ikut berucap, tidak ikut berkata, syarikani fil ithmi, dua-duanya juga termasuk orang yang berdosa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang keempat dari puasa khusus adalah kaffu baqiyatil jawarih anil atham minal yadi wa rijli wa anil makarih, yaitu mencegah seluruh anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana sabda beliau, yaitu kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, pahalanya tidak diterima, kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Ada 3 kemungkinan orang yang pahala puasanya tertolak. Yang pertama adalah huwallazi yuftiru alal haram, orang yang berbuka puasa dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram atau syubhat. Yang kedua, huwallazi yumsiku 'anit ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nas bil ghibah, yaitu orang yang berpuasa akan tetapi mereka berbuka dengan daging manusia. Artinya orang berpuasa tapi ketika puasa mereka ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, bahwa haram. Ini juga diharamkan. Dan kemungkinan yang ketiga adalah huwallazi la yahfadhu jawarihahu anil atham, orang yang ketika berpuasa tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Jadi 3 orang ini ya tidak mendapatkan pahala puasa, artinya ketika puasa hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian syarat yang kelima dari puasa khusus adalah alla yastakthira minal halali waqtal iftari bihaitsu yamtali'u jawfuh. Hendaklah seseorang ketika berbuka puasa tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi suatu makanan yang halal, sehingga yamtali'u jawfuh, seakan-akan mulutnya penuh dengan makanan. Yang terakhir dari syarat puasa khusus adalah an yakuna qalbahu ba'dal iftari mu'allaqan bainal khaufi war raja. Hati kita ketika berbuka puasa hendaklah berada pada takut dan berharap, pada level takut dan berharap. Artinya apa? Kita tidak tahu puasa yang kita lakukan ini apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat di sisi Allah, atau pahala puasa kita ditolak sehingga kita termasuk minal mamkutin al-maghdubin, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika berbuka puasa kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak berdoa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 6 syarat dari puasa khusus yang bisa kita lakukan, dengan harapan
pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.